Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, alladzi bi ni'matihi tutimmus sholihat wa bi dzikrihi tanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala ahli shafa wal wafa, sayyidil anbiya'i wal awliya, sayyidil anbiya'i wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammad, khairid dawa, khairil wada, likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa, bisirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, ayyuhas sadat sadatunal aizza wal fudhala. Kong langkong para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para rabu, para hadirin, saya abdina muljaki, saya abdina hormataki. Sahibil hajah, sahibil farhah, sahibis surur, saya perak, saya jember, saya seneng dalam penggalianna. Saudari Halimatuz Zahra, mempelai wanita, dan saudara Yolanda Diyar Abdi Ifandi, semoga menjadi keluarga yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dalam acara walimatul urus atau pernikahan nikah kelakuan lelakon se ekelako kalaben niatan ibadah beni karena tujuan otabe niatan karena hawa nafsu. Apa maksud nikah? Karena Kanjeng Nabi nikah araji. Bahkan disebutaki dalam hadisah, walaisa hubbut tibi wan nikah illa li jam'il qalbi wal arwah. Pertama saya sebut sareng Kanjeng Nabi, kesokanna Kanjeng Nabi nikah hubbut tib. Kanjeng Nabi nikah seneng omro-oman, wewangian. Karena ngelakoni wewangian harum-haruman nikah, saya pertama jadi hukum sunnah dalam keangkuyan orang laki. Saya kedua tip wangi-wangian nikah tidak menjadi hukum sunnah apabila digunakan keangkui orang bini.
Lah dek remah semisal pas bini dek remah kak mun bau. Lah orang nikah macam beda telok. Dalam tip di dalam wangi-wangian. Saya pertama beda om, terus saya kedua beda teng sedeng. Tak om, tak bau. Saya ketelok bau. Lah khusus saya pertama wewangian omro oman nikah angkui ka kek lake. Jadi kek lake mau menghadiri acara pernikahan, mau menghadiri perkumpulan, mau hadir untuk sholat, sunaki berwangi-wangian, berminyak nyemprot. Du'ana manabini kitab Fathul Mu'in nikah du'ana ketika menyemprot wangi-wangian nikah menggunakan istighfar. Ketika nyemprot astaghfirullahaladzim. Ketika nyemprot lagi astaghfirullahaladzim. Di satu riwayat yang lain menggunakan alladzi bi ni'matihi tutimmus sholihat. Cara mendoakan berdoa menggunakan minyak. Lah mun saya kaangkui kebaireng bini wewangi-wangian nikah tidak digunakan untuk berkumpul. Hukum sunnah nikah tak digunakan untuk hukum berkumpul untuk perempuan. Bahkan sebutaki dalam sutung hadis dari Kanjeng Nabi, ayyumam ra'atin istatorot mun bede bebini pas ngangkui wangi-wangian digunakan berwangi-wangian untuk berkumpul, maka fahiya azzaniyah, maka nikah tu sana seperti orang yang berzina. Maka hukum wangi-wangian nikah seputaki sareng Kanjeng Nabi tidak menjadi hukum sunnah untuk ketika digunakan berkumpul untuk hukum perempuan. Tapi kalau digunakan untuk orang laki-laki menjadi hukum sunnah. Ketika kita menggunakan minyak maka berwangi-wangian, maka langsung gugur dosa yang kita miliki dan kita mendapat mahabbatullah. Jadi saya keangkui kebaireng bini nikah hukumah tidak menjadi sunnah. Leh beremah tetireng bini nikah menggunakan yang tengah-tengah, tidak bau dan tidak harum, untuk digunakan untuk perempuan. Tidak bau, tidak harum. Wa man takum bainar rijal masyiyah fahiya zaniyah. Hadis selanjutnya disebutkan kalau seandainya pas ada orang perempuan keluar dari rumahnya, dia menggunakan wangi-wangian dan didengar oleh kaum laki-laki. Biasanya para adat muda nikah, para lelaki mun ngeding bau-bau wangian dari reng bini aserot biasanya. Mak om melatih biasanya. Otabo mak mawar lebet nganika. Letik kelakuan nikah fahiya zaniyah. Tu sana seekala koreng bini nikah padahal acelen ya samping orang laki nikah setara telah bentu sana orang seazina. Mangkana dari kelaban hadis tebuan nikah ngireng se aketuan adik bini, ketuan kakak bini nikah dikasih tahu bahwasanya menggunakan wangi-wangian ini untuk seorang perempuan ini hanya untuk satu orang saja, yaitu untuk suaminya. Mun sarang keluargana, sarang suaminya pun angkui minyak-minyakan nikah kebaireng bini. Mun ka orang lain, orang laki tidak dianjurkan, maka bisa setara dengan hukum berzina. Saya angkui kebai orang bini. Saya kedua kasokan Kanjeng Nabi nikah walaisa hubbut tibi wan nikah illa li jam'il qalbi wal arwah. Kasokan Kanjeng Nabi nikah saya kedua adalah nikah. Karena nikah lelakon ibadah bani lelakon hawa nafsu. Sampai sebutaki dalam setung hadis, setung keterangan saya dalam kitab nikah namanya kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang menerangkan 40 hadis karangan Imam Nawawi. Sampai dalam hadis itu diceritakan, hadis ini diriwayatkan dari Imam sahabat Abi Dzar. Abi Dzar ini ketika itu berkumpul bersama sahabat
annan nasa min ashabi Rasulillah, ketika itu berkumpul bersama sahabat. Akhirnya para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah menggunakan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan itu adalah tentang ya Rasulullah, beruntung orang yang kaya, dia banyak mendapatkan pahala, bil ujur, dengan mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusolli, orang-orang bisa seperti itu, katanya Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Beruntung orang yang kaya, dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Iya ya Rasulullah, soalnya seperti apa? Yusalluna kama nusolli, kalau seandainya orang sholat, kami bisa sholat, katanya sahabat kepada Rasulullah. Kalau kami bisa sholat, orang itu bisa sholat, sama-sama bisa sholat. Yasumuna kama nasumu, orang kaya dengan orang miskin sama-sama bisa berpuasa, katanya sahabat kepada Rasulullah. Terus yang terakhir, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, orang kaya ya Rasulullah, dia bisa bersodakoh menggunakan kelebihan hartanya, sedangkan orang kita tidak bisa bersodakoh menggunakan harta kami, karena kami adalah orang-orang yang di bawah hartanya ya Rasulullah. Yang disampaikan kepada Nabi adalah keluhan dari orang yang ekonominya ke bawah, disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, beruntung orang yang kaya, dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa dia bisa bersodakoh? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kenapa? Karena dia bisa bersodakoh menggunakan kelebihan hartanya. Akhirnya apa yang dijawab dengan Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini ke beni nabi na orang se kunsoki, beni nabi na orang se sokito. Kanjeng Nabi ini ka nabi na seteja, nabi na alam, nabi yang terdahulu tetap beriman kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini ka baik yang kaya maupun yang langkong se fakir, kong langkong sehat, kong langkong tak pati sehat. Kanjeng Nabi ini kah nabina alam semesta. Kanjeng Nabi, apa jawaban Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat, yang ketika sahabat mengeluh dengan keadaan ekonominya? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaquna, apa tidak ada cara lain kamu untuk bersedekah? Apa tak ada cara lain kebaikan bersedekah selain menggunakan harta? Tebuna Kanjeng Nabi. Padahal pun lastara ijelas akilum sebelum mah hadis-hadis banyak tentang sedekah, tapi karena setengah sahabat nikah datang dengan mengeluhkan ekonominya, datang kepada Rasulullah, disampaikan dengan Rasulullah banyak cara lain untuk bersedekah selain menggunakan harta. Banyak cara bersedekah selain menggunakan harta. Dijawab oleh Rasulullah, innalakum bikulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah, maka akan menjadi sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan akan menjadi sedekah. Amrun bil ma'ruf, memerintah kebaikan. Semisal ada orang kita ajak untuk solat, semisal ada orang kita ajak untuk mendengarkan pengajian, ini adalah sedekah, jawabnya Rasulullah. Wa nahyun anil munkar, mencegah dari kemungkaran, ini adalah sedekah, katanya Rasulullah. Wa nahyun anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Semisal bedo orang anak keni alaben kereng sepuanah, reng sepuanah nyentak kereng sepuanah, belai sareng sampian cek ngal kereng sepuanah. Lah nika teti sedekah tebuna Kanjeng Nabi. Mamala ke orang kebaik kebagusan, mamala ke orang menghindar ngelakoni keburukan, nika termasuk dari sedekah. Seterakhir dari hadis panika, wa fi but'i ahadikum sedekah. Wa fi but'i ahadikum sedekah. Seedi kandi reng bini nika teti sedekah. Keistimewaan reng bini nika teti sedekah. But'i nika bahasa Maturan nika but'i di endin reng bini nika sedekah. Engki. Semisal bahasa kasar Kanjeng Nabi, bahasa kasar Kanjeng Nabi nika
areng laki bi areng bini yang sudah berkeluarga suami istri ketika berkumpul beniju tojungan nikel. Pokok berkumpul melakukan sesuatu itu akan menjadi sodakoh tebun kanjeng Nabi. Wa fi butni ahadikum sodakotan. Ketika suami istri berkumpul akan menjadi sodakoh. Ini kisah terakhir saya paling cek gampang dari kanjeng Nabi. Wa fi butni ahadikum sodakotan. Jadi mabedereng bini bireng lake nikah apolong beni polong kilengkian ngak nikah. Ketika pun apolong nikah jadi sodakoh. Salah satu jalan pintas solusi karena kanjeng Nabi nikah nabina orang benyak benikun nabina orang soki kasih solusi ketika bedereng laki sedang reng bini apolong nikah jadi sodako. Thank you. Jadi sambian menabi pas bede paperlo terus banyak sodako tak bisa nyombeng semisal masjid bede sompengan empian tak bisa nyombeng entar ke sebini ayo dek asedekah tak bisa asedekah ngui harta kiba ke dalam kamar ngireng asedekah asedekah biasana para komantan ajar nikah ngat semangatah asedekah teti sepon posepo tak oleh kalah ke anyar. Jadi ngireng pa banyak sedekah kelaban ibadah sedekah ke saya keluarga saya bini. Tapi menggunakan cara jalan yang bagus. Akhirnya ada satu sahabat bertanya lagi, ayati ahaduna syahwatahu sodakotan. Saya sampaikan dari sahabat ke kanjeng Nabi nikah, ya Rasulullah, mak beda pertanyaan, mak beda ya Rasulullah. Orang mengeluarkan syahwatnya kepada perempuan itu menjadi sodako. Tebuna kanjeng Nabi sodako, teti sodako kan itu. Teti sodako. Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Sebini menghalang selake untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Selake melarang kebai, sebini mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Panik teti sodako. Engki saya asalah haram teti halal. Orang berkumpul yang bukan muhrim ikhtilat bainar rijal wan nisa ni teti hukum haram. Tak oleh bahkan kitab-kitab Safinatun Najah ben kitab Sulam Taufik ni kitab yang menjadi istimewa dikaji di setiap pondok pesantren. S2 Sulam dengan Safina. Sampai tebuna Syekhuna Hulil Bangkalan. Syekhuna Hulil Bangkalan kan guru na para guru Syekhul Masyayikh Syekhuna Hulil Bangkalan atebu mun sampai orang bisa terus menerus mengamalkan dari isi kitab Sulam Safina nikah bisa cepat jadi walinya Allah min auliya illahi ta'ala bisa cepat jadi kekasihna Allah. Cek pon saya atebu para wali guru na para guru Syekhuna Hulil yang mencetuskan pondok-pondok pesantren yang banyak di Jawa seperti di Sukorejo, Kiaskat, nikah kan santri Syekhuna Hulil. Terus Nurul Jadi, Tanjung, Kejenemun Munim, nikah santri Syekhuna Hulil. Genggong, Ki Hasan Sepo, nikah santri Syekhuna Hulil. Tebuireng, Ki Hasyim Masari, pendiri NU, nikah santri Syekhuna Hulil. Ki Wahab Hasbullah, banyak nikah pon saya atau bu guru na para guru, sekaromana pon esubutaki sobung betes Syekhuna Hulil nikah pon ada bu. Seandainya orang bisa mengamalkan dua kitab ini, Safina dengan Sulam, bisa cepat jadi walinya Allah. Engki, tebunan apa? Bisa mengamalkan Sulam Safina. Dalam Sulam Safina nikah ikhtilat bainar rijal wan nisa nikah hukum haram. Berkumpul yang bukan muhrimnya antara seorang laki-laki dengan perempuan ini hukumnya haram. Engki tak oleh, tak parangi sareng kanjeng Nabi. Kenapa? Karena yang merusak terhadap keturunan ini kebebini biasanya. Saya merusak terhadap keturunan yang tidak mencetak kader generasi soleh dan solehah nikah bebenyak elakoni para bebini. Sampai sebutaki ni Al-Quran az-zaniyatu waz-zani saya sebutaki saya muannas kade. Mencek kek laki tak pakai anu biasanya. Kurang tergoda. Yang menggoda pertama ini yang perempuan biasanya. Entah wewangianna kero om mawar lebet melati lebet entah biasanya di
sosial media ni ke TikTok kan makin sebebini amain apa pun makin sebebini ni kena nemu bayi le saya mengundang perkara untuk mendekatkan kepada zina ini sebebini kada bini lelaki ini yang merusak kader-kader generasi soleh dan soleha engki bebini mun bebini na bagus maka keturunan pasti bagus mun bebini na istiqomah ke Allah maka keturunan bagus engki begentengilah selake ibadah nala beni wajana begentengilah selake bahkan sekelas nabi saja sekelas nabi beni sekelas kiai bikus beni sekelas ustad lah sekelas sekelas nabi yang laki sekelas nabi tapi istrinya bukan istri yang soleha maka keluar menjadi anak yang durhaka kebanyakan seperti itu seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut sekelas nabinya berupa Nabi Nuh, nabinya Nabi Lut, tapi istrinya bukan istri yang soleha. Maka keluar anak, maka lahir anak yang durhaka kepada Allah, anak yang tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada kedua orang tua. Pejenggeli selake, penakali selake, pemeleri selake, tapi istrinya istri yang soleha, maka akan mencetak kader-kader yang soleh atau soleh. Seperti keluarlah Nabi Ibrahim. Keluarlah Nabi Ibrahim. Pemeleri selake. Nabi Ibrahim bapa ni ke pasera. Azar ni ke pembuat berhala, syirik ke Allah, tak nyembah ke Allah. Azar ni ke tak nyembah ke Allah, tapi binina Azar ni ke istri yang soleha, nutup aurat, tak pernah berbentah lelaki, maka keluarlah anak namanya Nabi Ibrahim. Maka generasi ke bawahnya menjadi generasi yang solihin. Rabbi habli minas solihin. Ini kedua anak Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena istri yang soleh dan istri yang soleha akan mencetak kader-kader yang soleh dan soliha. Pajenggeli selake, penakali selake, benih kiai, benih ustaz tak bisa apa pun, tapi mendapatkan istri yang soliha maka akan mencetak atau mendapatkan kader-kader yang soleh dan soliha. Maka banyak keluar meskipun bukan dari seorang tokoh masyarakat, meskipun dari cuman anak-anak orang-orang biasa, tapi gara-gara istrinya sering nutup aurat, tidak pernah jarang keluar bicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka lahirlah anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang ahli hadis, anak-anak yang senang mengaji, ibadahnya takwa kepada Allah. Kenapa? Karena kaderan dari istri soleha akan melahirkan generasi yang bagus. Tapi kalau naudzubillah, tapi kalau generasinya istrinya tidak soleh, tidak soleha, maka keluarnya akan menjadi keluar anak-anak yang durhaka. Benih ngadekna Gusti Allah, tapi kenapa? Karena kita harus melihat kepada sejarah-sejarah yang ada. Kenapa? Karena di Al-Quran panikah terang aki kebanyakan sejarah-sejarah sebelumnya. Engki Kanjeng Nabi nikah diterangkan oleh Allah melalui Al-Quran. Firman-Nya Allah berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini soalnya banyak cerita-cerita kisah Nabi terdahulu. Engki supaya apa? Supaya menjadi hujjah kepada umatnya Kanjeng Nabi, biar mengambil manfaat dan barokah dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi barokahna ke pernikahan nikah adalah jalan pintas lalakon kelakon ni sareng Kanjeng Nabi. Jadi lalakon ibadah beni lalakon hawa nafsu. Seputaki kelak wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Ketika ada suami istri berkumpul, ia akan menjadi hal yang berbuah sodako. Sampian meskipun sampian misalnya sampian cek sekena sembang keluar harta na sampian, entar ke sebini. Le engko eman ya keluar WC ke bay nyompeng ria. Eman keluar WC ke bay nyompeng bangunan masjid atau apa cek sekena sampian pun saya keluar hartan dedeng ke saya bebini ayo le asedekah mayu asedekah entar ke kamar sampian terus
Terakhir ibadah nikah teti ibadah saya perintah sareng Allah saya elakoni sareng nabi-nabi terdahulu, bukan cuma dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kita disunnahkan menjadi hukum nikah, tapi sebenarnya hukum nikah ini beda banyak, beda hukum wajib, nanti bisa kembali ke hukum sunnah, bisa kembali ke hukum mubah, bisa kembali ke hukum selarang syariat. Kita bisa merujuk ke kitab Qurratul Uyun. Panika pitotor dari abdina korang lebina nyoon sabora, karena nikah acara walimatul urus beni acara maulidan, mun maulidan gi pengajianna banyak, cecena suguni mun maulidan biasa. Tapi mun walimah pengajianna suguni, cecena banyak. Mangken nikah acara maulid napa walimah? Walimah berarti sampean pun keburu kapi nih kapon. Maeng ngireng terakhir doa sarisan kami sami ngirim Fatihah ke hadratan Kanjeng Nabi ke baitot juan supaya keluarga pasangan pria dengan wanita, Halimatuz Zahra dengan Yolanda Diyar Abdi Ifandi, menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan ridho dengan keriduan yang sebenar-benarnya oleh Allah, sehingga menjadi generasinya menjadi soleh solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'i auliya'illahi ta'ala aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Orang lebih nanyoon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.